Hai sahabat YouTube, kembali di channel resep Dapur Vita. Di video kali ini aku mau membuat 3 macam empek-empek dari satu adonan. Untuk resep lengkapnya dan cara buatnya, kalian lihat video ini sampai selesai ya. Sekarang di sini aku sudah persiapkan bahan, yaitu daging ikan tenggiri, kemudian tepung tapioka kualitas bagus, kemudian ada kaldu jamur, garam, dan air. Pertama, di sini aku sudah persiapkan daging tenggirinya, kemudian mau aku campur dengan air sedikit demi sedikit. Kalian bisa aduk daging tenggirinya menggunakan spatula seperti ini, atau lebih baik pakai tangan sih biar lebih berasa gitu di penyet-penyetnya. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit, jadi jangan langsung banyak ya teman-teman. Setelah semua airnya tercampur seperti ini bersama dengan ikan, teksturnya akan menjadi cair seperti ini. Kalian bisa lihat ya, cair banget ini. Langkah selanjutnya, sekarang aku mau tambahkan 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu jamur. Kemudian aduk memutar seperti ini, aduk putar terus. Nanti dilihat ya, ini teksturnya cair. Kemudian aku tadi sudah tambahkan garam, kemudian aku aduk terus dan nanti hasilnya akan menjadi lebih lembek seperti ini. Bumbunya cuman itu ya, jadi aku pakainya, jadi nggak pakai bawang putih, nggak pakai lada atau semacamnya, karena menurut aku bawang putih nanti akan lebih dominan, jadi rasa ikannya akan hilang. Lanjut, sekarang aku mau tambahkan tepung tapiokanya separuh dulu. Kemudian ini tanganku sudah bersih, sudah dicuci. Kemudian aku mau aduk merata seperti ini. Kemudian ambil dari bawah, dilipat-lipat seperti ini aja. Ini tips ya teman-teman. Jadi kalau kalian membuat adonan empek-empek nggak perlu sampai diremas-remas atau diulen terlalu keras. Sekarang aku mau tambahkan yang sisanya. Kemudian lipat lagi dari bawah seperti ini, dilipat ke atas, kemudian dilipat ke atas, begitu seterusnya sampai semuanya tercampur rata. Dan jangan lupa ya teman-teman, pakailah tapioka yang kualitas bagus, karena dengan tapioka yang kualitas bagus, rasa dari empek-empek dan teksturnya itu sangat jauh berbeda dengan kalau kalian pakai tepung tapioka biasa. Nah, sekarang sudah tercampur rata seperti ini, dan ini teksturnya nggak kalis ya teman-teman, jadinya nanti empek-empeknya tidak keras. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini aku persiapkan bahan-bahannya, yaitu telur puyuh nanti untuk empek-empek isi telur puyuhnya. Kemudian ini taburan untuk supaya adonannya tidak melekat kemana-mana. Di sini timbangan dan talenan aku kasih tepung supaya nggak lengket. Kemudian tangan juga. Selanjutnya di sini aku mau menimbang adonannya supaya besarnya sama, jadi aku samain semuanya. Nah gini ya, terus dikasih tepung, kemudian digiling-giling. Digiling-gilingnya juga nggak perlu sampai yang keras banget ya, nanti bisa keras.
Setelah jadi seperti ini, kemudian mau aku rebus di air yang sudah mendidih. Untuk layernya bikin sekali lagi ya teman-teman. Jadi ini aku ambil adonannya, kemudian aku taruh di bawah, lapisi dengan sedikit tepung, kemudian digiling, dan gilesnya ini jangan terlalu keras. Seperti ini. Nah, kemudian rebus hingga nanti dia mengambang ke atas. Nah, setelah mengambang seperti ini, kalian bisa angkat empek-empeknya, kemudian ditiriskan. Sekarang aku mau lanjut membuat empek-empek isi telurnya. Sama seperti tadi ya, tangan dilumuri dengan tepung, kemudian mau aku timbang dulu biar besarnya sama. Kemudian bulatkan adonan, tapi jangan terlalu keras. Kemudian lubangi tengahnya. Seperti ini. Kemudian isi dengan telur puyuhnya. Jepit atasnya itu sampai dia benar-benar nutup ya teman-teman, nanti soalnya airnya bisa masuk kalau nggak ditutup dengan rekat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian tinggal direbus. Nah, sekarang aku mau buat lagi untuk adonan telur ini. Kalau kalian pengen untuk membuat yang telur puyuh dengan telur mentah, kalian juga bisa kok bikinnya. Tapi karena ini aku mau cari aman aja, jadi mau aku pakai telur yang sudah direbus. Sedikit info aja ya, untuk membuat empek-empek tuh ada beberapa versi ya teman-teman, ada beberapa selera, ada yang mempergunakan tepung terigu, ada yang pakai biang. Jadi kalian nggak usah nyerang yang kira-kira cara bikinnya itu berbeda dengan cara kalian. Sejauh ini aku bikin empek-empek sih yang paling cocok yang ini ya. Ini resep aku dapat dari temanku yang berasal dari Palembang. Nah, sekarang aku mau lanjut untuk membuat yang model keriting. Jadi sebenarnya ini nggak perlu ditimbang ya teman-teman, tapi ini aku timbang dulu untuk yang satu buah. Aku timbang biar sama seperti ini. Kemudian aku masukkan ke dalam cetakan. Cetakannya aku pakai cetakan cendol. Nah, setelah dimasukkan ke dalam cetakan, sekarang tinggal dipres aja, dipres. Kemudian nanti dia akan keluar panjang-panjang gitu. Nah, atau untuk cara kedua, kalian bisa langsung aja masukkan semua adonannya ke dalam cetakannya, kemudian seperti ini, nanti bisa dipotong. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian aku taburi dengan tepung tapioka, kemudian aku belah menjadi dua. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian rebus
dan tunggu hingga mengapung. Setelah ada yang mengapung seperti ini, segera ditiriskan ya teman-teman, biar nggak terlalu overcook. Nah, sekarang di sini aku sudah persiapkan bawang putih, cabai rawit, dan asam jawa. Ini nanti mau aku haluskan bawang putih dan cabenya. Kemudian di sini ada bawang merah, air, dan garam. Selanjutnya di sini aku sudah tuangkan gula merah dan asam jawa. Kemudian aku sudah haluskan bawang putih dan cabai rawitnya tadi. Kemudian aku masukkan seperti ini, kemudian tambahkan sisa airnya. Dan masak hingga gulanya larut. Di sini aku tambahkan garam. Nah, di sini sudah mulai mateng ya, jadinya aku matikan api. Kemudian lebih enaknya sih kalau diinapkan dalam 1 malam ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau pakai langsung juga enak sih, cuman asamnya belum begitu berasa ya. Untuk langkah terakhir sekarang adalah menggoreng empek-empeknya. Di sini aku sudah siapkan wajan dan minyak panasnya. Kemudian aku goreng empek-empeknya hingga berwarna kecoklatan. Nah, setelah matang seperti ini berwarna kecoklatan, kemudian siap untuk disajikan. Terima kasih sudah nonton video ini. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kotak deskripsi. Tunggu resep aku selanjutnya dan sampai jumpa.